Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut bab tentang puasa dari kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi utawi perkara yafturu kang batalaken walladzi utawi perkara yafturu kang batal bihi sebab alladzi as-shaimu sapa wong kang poso asyaratu asya'a iku 10 pira-pira perkara. Ahadua utawi salah sijine nomor sijine asyarah wa tsaniha lan nomor lorone asyarah ma iku barang wasala kang tumeka apa ma amdan kelawan sengaja ilal jaufi maring bolongan al-munfatihi kang kebuka. Hal-hal yang bisa menyebabkan puasanya seseorang itu batal itu ada 10. Ahaduha wasaniha, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah sesuatu yang masuk secara sengaja ke lubang yang terbuka secara ghalib, secara umum. Secara umum lubang itu ada 7 yang terbuka, 1 mulut, 2 lubang hidung, jadi ada 3 lubang hidung, ada 2, kemudian telinga ada 2, jadi ada 5, kemudian yang keenam lubang kemaluan depan, dan yang ketujuh lubang kemaluan belakang. Jadi segala sesuatu yang masuk ke 7 lubang itu yang dengan disengaja maka bisa menyebabkan puasanya seseorang batal. Au ghairil munfatihi utawa ora kebuka, kalusuli koyok perkara kang tumeka mim makmu matin saking catune sirah ilar roksi maring sirah, atau yang tidak terbuka seperti orang yang luka di kepalanya sampai luka itu kemasukan barang sampai masuk ke dalam otak, jadi terasa masuk ke dalam otak, pusing gitu di otak karena sesuatu yang masuk, maka itu bisa menyebabkan puasanya batal. Bisa juga au ghairil munfati ini adalah lubang yang selain 7 lubang yang tadi, lubang yang dibuat. Contoh lubang yang dibuat misalkan infus, itu bisa membatalkan puasa karena masuk ke ke lambung, bisa menyebabkan orang itu kenyang. Atau luka yang masuk sampai ke otak, yang tembus ke otak. Nah, kalau tetes mata bagaimana? Kalau ada orang sakit mata kemudian berobat pakai tetes mata, itu maka tidak batal puasanya. Atau disuntik itu juga nggak batal puasanya. Jadi yang membatalkan puasa itu lubangnya itu secara umum, lubangnya itu yang tadi ada 6 mulut, ada 7 mulut, 2 hidung, 1 mulut, 2, 3 lubang hidung, 4, 5 kedua telinga, 6, 7 kemaluan depan belakang. Atau lubang yang dibuat yang bisa masuk langsung ke otak ataupun masuk ke
perut. Itu bisa menyebabkan batalnya puasa jika dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ya namanya tidak sengaja ya tidak ada masalah. Wal muradu utawi kang den karepaken imsaku ini iku oleh ngekere wong kang poso an wusuli ainin saking tumekoni kahanan ilama maring barang yusama kang den arani apa ma jawaban ing lobang. Jadi maksudnya itu adalah seorang yang berpuasa menahan diri dari segala sesuatu yang bisa masuk ke lobang, baik lobang itu secara umum tadi maupun lobang yang dibuat-buat. Wasalisu utawi kang nomor 3 al huknatu iku ngelepuaken obat fi ahadis sabila ini ing dalam salah siji dalan loro. Yang nomor 3 adalah memasukkan obat dari salah satu lubang 2, maksudnya sabila ini nanti ada di belakang. Wawa utawi huknah dawaun iku obat yuhkonu kang den lepuaken bihi kelawan obat almaridu sapa wong kang loro fi kubulin ing dalam kubul au duburin utawa dubur. Kubul ini takar bahasa Indonesianya zakar itu apa ya, kelamin laki-laki ataupun perempuan. Auduburin utawa dubur jalan-jalan keluarnya kotoran belakang, dubur belakang artinya belakang. Cari wong Malang silit lah. Al muktabiri kang den gawe ibarat anhuma saking kubul dan dubur filmatani ing dalam catatan wau bisa bila ini kelawan sabila ini kelawan dalan loro. Nah ini yang dimaksud huknah itu adalah obat yang dimasukkan untuk mengobati seseorang yang sakit, dari memasukkannya dari lubang kelamin maupun dari dubur, dari lubang pantat. Nah itu al-muktabiri anhuma fil matani bisabilaini. Jadi yang dimaksud sabila ini, 2 jalan itu adalah kubul dan dubur ini, lubang kemaluan dan lubang pantat. Warabi utawi kang nomor 4 al-qai'u iku muntah amdan kelawan sengaja. Yang nomor 4 yang bisa membatalkan puasa itu adalah muntah yang disengaja. Fa illam yata'ammad moko lamun ora sengaja sapa wong lam yabtul moko ora batal saumu sapa posane wong, kama kaya keterangan sabaka kang wis dhisik apa ma. Jika seseorang itu tidak sengaja muntah, maka puasanya tidak batal seperti keterangan yang sudah dijelaskan. Contoh, naik kendaraan mabuk darat, nah kayak gitu, mabuk darat, maka muntahnya itu tidak membatalkan puasa. Jadi muntah yang disengaja itu misalkan diokrok-okrok mulutnya biar supaya muntah, itu yang disengaja. Atau seseorang yang jalan-jalan kemudian ketemu hal-hal yang menjijikkan baginya, langsung spontan dia muntah, maka dia tidak batal puasanya. Itu yang nomor 4. Wal khamisu utawi kang nomor 5 alwatu iku jima amdan kelawan sengaja fil farji ing dalem farji. Yang nomor 5 itu adalah jima yang dengan disengaja maka membatalkan puasa. Fala yafturu moko ora batal as-shaimu sapa wong kang poso bil jima kelawan sebab jima nasian halelali kama sabaqah kama kaya keterangan sabaqah kang wis dhisik apa ma. Fala yafturu maka tidak batal seseorang yang berpuasa
dengan melakukan jima, yang berjima, tetapi dia lupa kalau dia itu sedang berpuasa, maka tidak batal. Andaikan orang yang melakukan jima ketika dia melakukan jima tapi keadaannya dalam kondisi berpuasa, sedang dia lupa kalau dia itu berpuasa, lah kok belum selesai jimanya, lah kok dia ingat kalau dia itu sedang berpuasa, maka spontan harus diselesaikan, harus dicabut, harus selesai, maka puasanya tidak batal. Tetapi kalau diteruskan, sudah ingat tapi diteruskan, eman misalkan, maka ketika ingat tapi terus diteruskan, itulah yang menyebabkan batal. Puasa hadisu utawi kang nomor 6, al inzalu iku metu mani, wa utawi inzal khurujul mani iku metune mani. Yang nomor 6 adalah inzal, keluarnya mani. Itu bisa menyebabkan batalnya puasa. An mubasyaratin saking temuni kulit. Ketika suami istri walaupun tidak melakukan jima, kemudian dia itu bersentuhan sampai keluar air maninya, maka puasanya batal. An mubasyaratin saking temunya kulit bila jimain kelawan tanpa jima, meskipun tanpa jima. Muharraman, muharraman ka ikhraji. Nah, ini ada kalimat yang dimaksud di sini nih. Muharraman iku den haramaken kana tinemu opo inzalul mani, an mubasyarah ka ikhraji kaya metune, kaya metokaken ka ikhraji kaya metune mani biyadihi kelawan tangane wong. Jadi keluarnya mani itu yang membatalkan puasa, an mubasyaratin, meskipun tanpa jima, itu ada yang diharamkan loh. Muharraman ka ikhraji biyadihi, diharamkan mengeluarkan mani ka ikhraji, keluarnya mani itu biyadihi dengan usaha tangannya sendiri. Jadi melakukan onani lah, melakukan onani itu sampai keluarnya mani itu membatalkan puasa, dan hukum mengeluarkan maninya dengan onani itu sendiri haram. Jadi ada dua, ada keluarnya mani bisa menyebabkan puasanya batal, sedangkan kelakuan onaninya juga dihukumi haram. Au ghairu muharramin, utawa ora diharamaken ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi, atau tidak diharamkan. Ada keluarnya mani yang tidak diharamkan walaupun tanpa melakukan jima, seperti ka ikhraji biyadi zaujatihi, seperti mengeluarkan maninya itu dengan bantuan tangan istrinya, au jariyatihi, atau budaknya, au jariyati utawa budake wong. Jadi mengeluarkan mani itu tanpa jima ada yang diharamkan dan ada yang tidak diharamkan. Yang diharamkan mengeluarkannya secara onani sendiri. Kemudian ada yang tidak diharamkan mengeluarkannya dengan bantuan pasangan sahnya, au jariyati, atau bantuan budaknya. Tetapi keluarnya mani sendiri yang dengan sengaja tadi batal, meskipun pekerjaannya ada yang haram, ada yang halal. Wah tarozalan njabaaken sapa musannaf bimubasyaratin kelawan mubasyarat temuni kulit, an khurujil mani saking metune mani, bihtilamin kelawan ngimpi, fala aftara bihi jasman, fala aftara maka ora batal bi sebab ihtilam jasman, fala aftara maka ora batal apa poso bi sebab ihtilam, khurujul mani bil ihtilam jasman kelawan pasti. Nah, maksud
mubasyarah tadi, temunya dua kulit yang bisa menyebabkan keluarnya mani itu di sini dikecualikan oleh pengarang kitab ini, yaitu keluarnya mani sebab bermimpi. Kalau keluarnya mani sebab bermimpi, maka tidak membatalkan puasa. Contoh misalkan habis sholat subuh tertidur, tahu-taunya kok sarungnya basah, mimpi basah, mimpi ketemu cewek cantik sampai keluar mani, maka puasanya tidak batal. Wasabi'u tawi kang nomor pitu ila akhiril asyarati, temoko maring akhire 10 al haidu iku haid, wan nifasu lan nifas, wal jununu lan edan, wariddatu lan murtad. Yang nomor 7 sampai nomor 10 itu terkumpul di masalah haid, nifas, junun gila hilangnya akal, wariddatu lan murtad. Yang nomor 7 yang membatalkan puasa itu diantaranya ini, ketika seseorang melakukan puasa kemudian di siang hari kok perempuan itu haidnya datang, maka otomatis batal puasanya dan dia berkewajiban mengqadha. Wan nifasulan nifas juga sama dengan haid, meskipun kurang 5 menit atau kurang 3 menit sampai menjelang berbuka puasa lah kok keluar, maka tetap seharian itu tidak dihitung puasa, batal puasanya. Wal jununu orang gila, waridatulan orang murtad juga sama seperti itu. Famata toro asyai'un minha fi afna'is shaumi abtolahu. Nah ini famata moko ing dalem dine kapan toro anyar teko syai'un apa suwi-wiji minha saking haid, nifas, junun, riddah fi asna'i shaumi ing dalem tengah-tengahe poso abtolahu moko batalaken apa syai'u ing man ing poso. Ketika haid, nifas, gila atau murtadnya itu terjadi ketika di tengah-tengah orang itu menjalankan puasa, maka secara otomatis puasanya batal. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi disebutkan ada 10. Demikian, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.